semuanya, selamat datang di Universitas Pajajaran. Perkenalkan, kami dari OKK 30 Kelompok 1 ingin memaparkan hasil tugas yang telah kami kerjakan beberapa minggu ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Mayunda, Jaisi, Sufiandi, Rifki, dan Dita. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Kelurahan Bojongkulur terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Bojongkulur berbatasan oleh Kecamatan Jati Asih di bagian utara dan barat, Kelurahan Ciangsana di bagian selatan, serta Kecamatan Bantar Gebang di bagian timur. Kelurahan Bojongkulur terdiri dari kurang lebih 46 rukun warga dan 170 rukun tetangga. Hampir setiap tahunnya, Kelurahan Bojongkulur ini terjadi bencana banjir. Banjir ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya sampah yang menumpuk pada Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi, sehingga ketika musim hujan terjadi, air akan meluap pada kawasan perumahan di Kelurahan Bojongkulur dan sekitarnya. Kedua, jebolan tanggul pembatas Sungai Bekasi yang terletak di Pondok Gede Permai. Hal ini sudah terjadi sebanyak 4 kali, dikarenakan derasnya debit air dari Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang masuk ke Sungai Bekasi. Ketiga, meluapnya air dari selokan ketika hujan. Air ini bisa meluap karena banyaknya sampah yang menumpuk pada selokan. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 kemarin merupakan banjir terbesar di Kelurahan Bojongkulur dan sekitarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banjir ini merendam 26 rukun warga dengan jumlah korban terdampak mencapai 26.240 jiwa dengan kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Bencana banjir sudah sangat meresahkan warga Kelurahan Bojongkulur dan sekitarnya, dan tentunya saja sudah banyak sekali kerugian yang mereka tanggung selama ini. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama segera mencari solusi yang tepat dan melakukan tindakan penanganan yang serius terhadap Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi agar banjir ini tidak terus rutin terjadi setiap tahunnya pada Kelurahan Bojongkulur dan sekitarnya. Banjir adalah suatu kondisi di mana suatu dataran atau daerah yang biasanya kering kini terendami oleh air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan menjadi luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang kering. Secara umum, banjir dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu akibat alam atau yang kedua itu akibat manusia itu sendiri. Secara alam, banjir dapat disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, terjadinya tsunami, tanah tidak dapat menyerap air, daerah pada dataran yang rendah, terakhir ada sungai yang meluap. Selain disebabkan oleh alam, banjir juga disebabkan oleh beberapa tingkah laku manusia. Di antaranya, yang pertama, banjir disebabkan oleh manusia yang suka membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Ini membuat aliran sungai menjadi tersumbat dan meluap ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Yang kedua, adanya kegiatan pengundulan hutan sehingga resapan air menjadi berkurang. Yang ketiga, adanya penggunaan lahan yang buruk seperti membangun rumah di pinggir sungai dan membangun pabrik di daerah resapan air. Adapun dampak dari banjir ini, yang pertama merusak fasilitas umum seperti jalanan dan rumah sakit. Yang kedua, membawa penyakit kepada manusia seperti diare, muntaber, dan tipes. Yang ketiga, banjir membuat aliran listrik menjadi padam dan kegiatan manusia menjadi terganggu. Jadi, solusi pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadi banjir adalah dengan rutin membersihkan selokan di sekitar lingkungan. Manfaat yang kita dapat dari rutin membersihkan selokan adalah tidak menjadi sarang nyamuk, selokan menjadi bersih, dan dapat mencegah terjadi banjir karena tidak ada sampah yang menumpuk. Solusi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memasang jejaring pada saluran air. Memasang jaring pada pipa-pipa saluran air merupakan langkah efektif untuk mengurangi penyebaran sampah. Seluruh sampah akan tersaring oleh jaring-jaring yang sudah terpasang, dan air yang mengalir pun terbebas dari sampah.
Sampah yang sudah terkumpul di dalam jaring dapat didaur ulang kembali. Memasang jaring pada pipa-pipa saluran air juga merupakan langkah awal untuk mencegah penyebaran sampah yang ada di laut. Solusi terakhir yaitu membuat lubang biopori. Dengan membuat lubang resapan biopori, hal ini membantu air masuk ke dalam tanah. Keberadaan sampah organik di dalam lubang biopori juga menambah jumlah cacing tanah yang membuat lubang-lubang semacam terowongan kecil di dalam tanah dan membuat air cepat meresap.